Nih yang gue tunggu-tunggu. 3 hari baru datang. Iya. Gue bangga akhirnya. Gue bekas PDIP. 2 periode ya waktu Jokowi. Sebelumnya enggak, sebelumnya partai lain. Periode Jokowi 10 tahun PDIP. Simpatisan. Sekarang udah enggak lagi. Tapi ya ngerasain masa-masa memakai kaos PDIP itu 2 kali pemilu lah ya. Sekarang baru ngerasain lagi ya. Tapi dengan tagline yang berbeda. Gambar banteng, tulisan pedihnya perjuangan. Iya. Itulah posisi PDIP Pilkada DKI hari ini. Iya, seperti apa karena ini ditinggal Jokowi sehingga posisinya quote and quote rada sulit? Nggak tahu, tapi yang jelas selain posisinya untuk mengusung Pilkada DKI Jakarta semakin sulit dalam tanda kutip, kursi PDIP DKI Jakarta turun drastis dari 25 masa Jokowi, sekarang tinggal dapat 15 kursi. Yeah. Yes. Aduh. Bang Adian, hai Silai, gue udah bilang lah, rumah PDIP itu dibakar dari dalam sendiri hari ini. Hati-hati. Ini mungkin masih nggak begitu drastis ya untuk pemenangan seluruh nasional ya. Tapi 2029 kalau begini terus bisa gawat loh, Lai. Aduh, PDIP nggak percaya kalau faktornya Jokowi. Ibu Mega ya setuju. Tapi Jokowi ikut berkontribut membesarkan PDIP. Karena Jokowi, PDIP juga menjadi besar. Nggak percaya, ya udahlah kita buktiin aja nanti. Sekarang udah merosot 2029. Kata gua tinggal 3 digit. Itulah pedihnya perjuangan. Ya setidaknya berkurang 1 saya, 2 istri saya, 4 anak-anak saya. Belum saudara-saudara saya. Udah pastilah itu mah. Ya. Oke, khusus DKI Jakarta kita simak dulu. Adian Napitupulu. Dinamikanya tetap terus kita perhitungkan, tetap kita kaji peluang-peluangnya, tetap kita diskusikan satu dengan yang lain. Walaupun sampai saat ini kita belum memutuskan satu nama pun, tapi kita menghormati seluruh keputusan partai-partai yang lain. Kedaulatan partai mereka untuk memutuskan siapapun, itu kita hormati. Setelah PKS mengumumkan nama Sohibul dan Anies, kira-kira komunikasi dengan PKS gimana tuh? Sebagai partai politik, kita akan melakukan komunikasi ke politik ke semua arah, ke semua partai, ke semua calon dan sebagainya, itu wajar saja. Komunikasinya bisa formal, bisa informal. Tapi kalau untuk mengusung Anies masih ada? Menurut kita kajiannya kita selesaikan. Apakah mungkin kita mengusung Anies ketika memang secara kajian ideologi, kajian politik, kajian terhadap pemikiran, program dan sebagainya memungkinkan, kenapa tidak? Kalau kita ini kan begini, kita ini akan untuk menunjuk salah seorang menjadi calon kepala daerah, menjadi presiden dan sebagainya, kita akan menghitung banyak sekali faktor. Itu loh, tidak cuma persoalan elektabilitasnya bagus. Loh, Jokowi dulu kalah kok elektabilitasnya waktu Pilgub DKI. Kerja yang kemudian membuat kerja kita bersama-sama yang membuat dia kemudian bisa menang. Artinya bahwa kita akan lebih berorientasi pada kamu mau menjadi kepala daerah, apa pemikiranmu tentang daerah ini? Bagaimana pandanganmu, setahu apa kamu dalam persoalan-persoalan rakyatnya? Berapa jumlah kemiskinan? Bagaimana menurunkan jumlah kemiskinan? Berapa jumlah pengangguran? Apa harus dilakukan untuk menurunkan jumlah pengangguran? Kayak begitu tuh penting loh. Jadi tidak cuma survei angkanya begini-begini, enggak, terus kepalanya nggak ada, gimana? Nggak ada isi kepalanya, nggak punya pikiran, nggak punya gagasan, nggak punya program. Kan semua harus kita hitung tuh. Tadi abang menyinggung soal ideologi. Kalau abang sendiri kan soal ideologi ini sebenarnya ada masalah nggak bang dengan PDIP? Kalau menurut gua kita kan punya tim yang akan mengkaji itu ya, yang sekarang semuanya sedang berproses kan.
melakukan kajian terhadap track recordnya, keberpihakannya, karyanya dari seluruh calon pilkada kita periksa semua. Kalau untuk peluangnya Pak Anies untuk diusung PDIP seberapa besar nih di pilkada? Sulit membuat persentase. Iya. Sulit membuat persentase. Iya. Tergambar jelas kebingungan PDIP, asumsi saya. Secara ideologi, kalau mengusung Anies, karena sudah diusung oleh PKS dan wakilnya dari PKS, kata PDIP, ya harus dikaji dulu dari sisi ideologis. Nanti kalau cocok berarti ada ahli cocokologi di PDIP. Teman-teman, petanya di DKI Jakarta ini PDIP memang sulit ya. Ya, tapi namanya politik terus berkembang ya. Setiap saat bisa berubah, bahkan sampai injury time saja semuanya peta masih berubah. Setelah Anies diusung oleh PKB dan resmi diusung PKS karena wakilnya dari PKS, Sohibul Iman, artinya PDIP kalaupun mau gabung ya benar-benar hanya pendukung bukan pengusung, nggak dapat wakil. Mau PDIP. Sementara kursinya 15. Ya, mau. Ya kalau mau, ya ini efek dari ditinggalkan Jokowi. Ya! Hanya menjadi partai pendukung, bukan partai pengusung. Partai pengusungnya udah jelas, PKS dan PKB. Itu Anies Sohibul. Mau? Ya udah. Kita mah bisa ngelihat dan tertawa-tertawa saja sih dari pinggir lapangan. Oke, Bang gimana kalau ngusung kan banyak calon tuh PDIP. Banyak banget tuh kadernya yang top-top tuh. Ada Jarot, ada Ahok, biar bagaimana kan dia juga lumayan kuat. Misalnya dia mau mengusung Ahok, misalnya. PDIP kan cuma 15 kursi, harus 22. Kira-kira kurang 10 atau 8 lagi lah. Mau ngajak siapa? Pertanyaanku, mau ngajak siapa? Ngajak Golkar nggak mungkin. Hah? Paling ngajak Perindo. Perindo ada 1 kursi. Nah, jadi 16. Belum cukup. Ngajak apa? PSI. Mungkin ngajak PSI. Jadi, ya, supaya Jokowi akur lagi sama Megawati. PSI mau? Oh, enggak lah. PSI ada 8. Mau ngajak siapa? PAN udah pasti enggak. Golkar enggak. Nasdem mungkin. Nasdem dapat wakilnya mungkin bisa jadi. Kalau ngajak Nasdem selama ini kan ketumnya nggak gitu cocokologi. Mentok kan? Mentok. Ayo, siapa lagi? Gerindra udah pasti enggak. Udah enggak, habis sudah. Oh, Demokrat. Demokrat lagi. Mau. SBY ketemu Megawati. Dan semakin banyak kalian nggak mau ngomong dengan ketum yang lain, semakin sulit ruang gerak kalian. Semakin sulit ruang gerak kalian. Siapa lagi? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya, yang paling masih ada probability kemungkinannya adalah Nasdem. Nasdem itu 11 kursi. PDIP sama Nasdem udah cukup. Tapi pertenye-enye. Surya Paloh apa mau sama Megawati? Bukan. Megawati apa mau sama Surya Paloh? Kan problem. Nah, kalau mau akrobat, kemungkinan akrobat, ini nanti kita tunggu detik-detik terakhir. Dan ini kayaknya seru. Tiba-tiba PKB loncat pagar gabung sama PDIP. Cukup itu. PDIP 15, PKB 12. PKB dapat wakil. PDIP dapat gubernurnya. Nah, kalau itu terjadi, PKS-nya amsyong. Iya, ini gagal nyalon. Iya. Ini tarik-menarik PDIP sama PKS luar biasa ini. Jos. Ini dengan asumsi Kim atau Koalisi Indonesia Maju memang nggak bisa kotak-katik ya. Sepertinya sih selama ini juga nggak ada kelihatan gerak-geraknya sih. Kalau udah nggak bisa ada gerak-geraknya, ya udah memang itu ngunci. Ya paling
Saran saya PKB langsung loncat ke PDIP supaya PDIP bisa ngusung. Ngusung Ahok, wakilnya dari PKB. Iya. Seru. Ya PKS paling nggak bisa ngusung, karena nggak bisa ngusung, ya berlabuh ke Kim kemungkinan besar. Itu. Ini ilmu cocokologi loh ya. Tapi memang itu probability-nya, ya. Itu kemungkinannya. Ya. Tapi apapun nanti, yang paling pasti sampai dengan hari ini, kalau ngelihat petanya seperti ini, PDIP dalam keadaan yang memang quote and quote serba salah, serba sulit. Paling ya nekat-nekatan. Ya udahlah, gua dukung Anies bergabung dengan PKS. Nah, itulah yang terjadi perkawinan antara banteng dengan kadal gurun. Perkawinan ideologis benar-benar terjadi. Nggak tahu nanti jadi anaknya apa nanti. Ya namanya politik kan, biarin aja. Politik kan kepentingan ya, nggak peduli lah. Nggak peduli ideologis, nggak peduli platform, nggak peduli. Patsum partai udah bodo amat. Yang penting ngusung dapet gitu. Tapi ketika sekali lagi mau dukung Anies itu benar-benar hanya sebagai pendukung, bukan pengusung. Karena nggak dapat apa-apa, wakil nggak dapat. Masa 15 kursi nggak dapat wakil? Mau emang PDIP? Iya, itu persoalannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tunggu informasi update lainnya dari Pilkada DKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.